Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca umul kitab. La'allallah ayyaja'ala hidayatahu lana wa taufiqahu li ta'atina ilaihi bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin surat Taubah ya. Itu tinggal beberapa ayat lagi. Anggapnya sudah khatam lah itu ya. Kita ganti sekarang tafsirnya surat Waqiah. Surat Al-Waqiah. Surat 56. Nah ya. Ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Terus Sadasa fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Kita terjemahkan. La'ala shawab Allahu a'lamu bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Surat 56. Asalnya bismillah. Oleh karena ketemu dua kasrah, maka dibacanya diqashar, disingkat. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Banyak yang menyampaikannya, mengajarkan sama kita, Ar-Rahman itu bukan hanya untuk hamba Allah saja.
tapi juga seluruh makhluknya. Hamba Allah itu adalah makhluk yang menyembah Allah. Tapi kalau makhluk termasuk manusia yang tidak mau menyembah Allah, itu makhluk. Karena sama. Ya, makhluk makan manusia, makhluk beranak manusia, sama nggak? Sama. Makhluk enggak sholat, manusia enggak sholat, sama enggak? Sama. Karena itu yang tidak sholat itu statusnya sama dengan makhluk. Makan, minum, tidur, beranak. Besok begitu lagi. Makan lagi, minum lagi, tidur lagi, beranak lagi. Lusa, gitu. Setahun pertama begitu, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, ujungnya kata bahasa dusun is dead. Nah, is dead-nya orang ini namanya is dead-nya walaupun makhluk seperti itu tetap saja diberi oleh Allah. Maha pengasih, dikasih oleh Allah. Makan dikasih, minum diberi, udara sama-sama gratis, sholat enggak sholat, ya. Tapi Ar-Rahim penyayang. Nah, penyayang ini ada pembagiannya. Di akhirat nanti tidak ada lagi itu orang yang tidak jadi hamba Allah mendapat hak yang sama, tidak. Sebenarnya di dunia juga sama. Ya seperti itu. Orang yang tidak menjadi hamba Allah, tidak ada keberkahan yang diberikan oleh Allah. Nggak ada. Walaupun nasinya sama nasi, tapi berkahnya beda. Lihat saja, anak-anak hamba Allah kebanyakannya nggak melawan sama orang tuanya, tapi malah hormat. Tapi anak-anak makhluk Allah kebanyakannya melawan sama orang. Ya, banyak itu. Nah, tinggal kamu ini. Kamu ini hamba Allah atau makhluk Allah. Mudah-mudahan kalian jadi hamba. Iza waqa'a, karena fa'ilnya waqi'ah, maka ditambah waqa'at. Apa artinya? Iza apabila waqa'at terjadi, al-waqi'ah yang terjadi, yang pasti terjadi. Diterjemahkannya kiamat. Ya. Apabila terjadi apa kiamat, qamatil qiyamatu, jarene tiang Jawi niku jumeneng opo kiamat. Maksudnya tegak dan terjadinya ya kiamat. Itu bagian bahasa Perancis bagian Tugu Mulyo. Laisa tiada liwaqa'atiha, laisa liwaqa'atiha. Dalam tafsir lain disebutkan laisa liqiyamiha ahadun yukadzibu bih. Tiada liwaqa'atiha untuk terjadinya kiamat, ya, kadzibatun orang yang mendustakan.
Tapi ada nggak yang nggak percaya? Ada. Tapi ketidakpercayaan dia itu tidak layak. Sebab dianya sendiri juga akan terlibas oleh kiamat. Kiamat besar sebelum terjadi, dia kiamat kecil. Dengan wafatnya dia. Nafsun takdzibu bi antunaffiyaha kama nafatha fid dunya. Nafsun seseorang atau ya, nafsu tukzibu boleh juga, yang mendustakan bahwa bahwasanya kiamat itu ya mendustakan antunaffiyaha, untuk mentiadakannya. Kama nafatha fid dunya, karena memang di dunia tidak nampak, tidak ada kiamat. Kiamat yang dimaksud waqiah itu. Kalau kiamat kecil banyak ya. Orang putus cinta dari yang dicintainya. Kiamat nggak kira-kira? Kiamat nggak? Emang sudah merasakannya? Apalagi putus dengan semuanya. Yang dicintainya, hartanya, ya. Nah, itu kiamat. Kiamat sughra. Jadi nggak usah tunggu-tunggu kiamat kubro. Tunggu saja kiamat sughra. Kapan kiamat sughra? Wallahu a'lam. Kalau Abaji kemarin nonton berita, kemarin itu di Palembang, 2 orang wanita naik motor, ya, meninggal seketika karena diseruduk oleh mobil. Masih muda-muda, mati di tempat. Nah, kita nggak tahu yang menyeruduknya ini siapa. Cuma dugaan secara umum aja, biasanya orang-orang begitu itu orang yang otaknya sudah tidak normal lagi, gara-gara narkoba, ya, gara-gara mabuk-mabukan, gara-gara tidak punya iman, masalah sedikit menghilangkan pikiran sehat, apalagi masalah besar. Nauzubillah, meninggal tuh. Khafidatun rafi'atun. Wataknya kiamat itu khafidah, untuk merendahkan. Rafi'atun, untuk mengangkat derajat. Ya. Jadi khafidatun li'a'da'illah finnar, untuk menceburkan, menghinakan musuh-musuh Allah di dalam neraka. Rafi'atun li'auliyaihi fil jannah, mengangkat derajatnya untuk orang-orang yang jadi kekasihnya. Semoga kita jadi kekasih Allah. Amin. Ya. Di dalam kitab Hikam karangan Ibni Atiyah As-Sakandari, bahwa takdir itu nggak bisa dirubah. Takdir itu pasti akan terjadi.
Tapi watakunu lil waliyi hikmatun. Untuk orang-orang yang menjadi kekasih Allah, Allah beri hikmah. Jadi yang merubahnya bukan kita, Allah yang merubah. Itu. Jadi takdir itu bakal terjadi, tapi keterjadiannya itu kalau untuk kekasih Allah ada hikmahnya. Apa itu hikmah? Hikmah itu kalau secara umum satu orang itu paham agama. Yang kedua, otaknya lebih besar daripada nafsunya. Dan yang ketiga, kebijakannya selalu mendasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Itu hikmah. Tapi yang dimaksud dalam tasawuf itu untuk kekasih-kekasih Allah, hikmah itu adalah hal yang terbaik untuk yang bersangkutan. Mestinya tumburan sampai patah mematah, karena dia orang dekat sama Allah, kekasih Allah, tumburannya tetap terjadi. Tapi sebatas lecet-lecet saja. Dan kalau dia sobar, akan ada bonus yang lain. Wa basyiris sabir. Mestinya tidak dapat kiriman bulanan karena sawit lagi murah, tapi karena kamu sering berdoa dekat sama Allah, masih juga orang tua bisa kirim separuh bulanan. Gitu. Kamu nanti lulus ini mau ngapain? Jadi pengangguran bisa jadi takdir Allah begitu. Tapi karena kita menjadi wali, menjadi kekasih Allah, pengangguran kita, pengangguran yang berhikmah. Itu beda. Abaji pernah ngalaminya, walaupun Abaji ini bukan kekasih Allah. Tapi pengen dekat sama Allah. Dalam waktu sekolah dulu, Abaji sering ikut-ikut kawan ke Palembang. Di Palembang itu rame-rame kerja di mana saja, termasuk di pabrik karet, di pabrik kayu. Kerjanya di tempat yang panas, di luar atap. Ya masih muda seperti kalian. Dan itu hanya musim libur aja. Musim libur. Abaji ya, diajari oleh guru banyak berdoa lah supaya merubah takdir itu. Banyak doa. Apa yang terjadi? Berubah takdir itu. Walaupun diawali dengan tantangan dulu, berkelahi dulu. Belagoan dulu. Sudah belago dipanggil oleh yang bertugas, ngapa kamu belago? Kata Abaji, tanya dia dulu lah. Benar nggak dia ngomong? Karena Abaji ya sering dilecehkan oleh mereka. Nah setelah itu tahu bahwa Abaji ini adalah anak pesantrenan. Lalu manajernya tadi apa katanya? Sudah, kamu jangan kerja sana, kamu bantu saya aja. Nah, kamu bisa kan melakukan ini? Alhamdulillah, tidak lagi kerja di tempat terbuka, tapi kerja di bawah atap. Dan dapat pula perubahan yang baik itu, hikmah tadi. Setiap pegawai dapat nasi bungkus. Kawan-kawan nggak dapat nasi bungkus. Kerjanya di tempat terbuka.
Kalau hujan, kehujanan, panas. Panasan, minum, bawa sendiri, dulu nggak ada aqua. Karena Baji kerjanya di bawah atap, minum, tinggal minum. Setiap tengah hari dapat nasi bungkus. Nah makanya sampai sekarang Baji itu doyan nasi bungkus. Bukan berarti lalu kamu minta kamu belikan nasi bungkus sama Baji, bukan. Tapi kalau nak belikan juga, ada Ustadz Hasani, masih doyan. Itu ya. Nih, yang mau berangkat ke Jazirah Arabia, kalau kamu yang mau berangkat, dapatkan tuh hikmah ini dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu yang dimaksud khafidah rafi'ah? Ai hiya muzhiratun lil khifdi aqwa lil khifdi aqwamin bidukhulihim an-nar. Maksudnya akan menjadi kepastian muzhirah, menjadi kenyataan untuk direndahkan derajat beberapa kelompok orang aqwam dengan cara dukhulihim an-nar, dimasukkan mereka ke dalam neraka. Itu tinggal percaya atau tidak. Pasti itu terjadi. Waliraf'in akharin bidukhulihimul jannah, dan mengangkat yang lain dengan memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi khafidatur rafi'ah. Jadi kiamat itu terjadi untuk memilah itu. Ada yang direndahkan masuk neraka, ada yang dinaikkan masuk surga. Sudah disadari belum dalam hati kita? Sudah dirasakan belum? Bahwa surga itu pasti ada. Bahwa neraka itu pasti ada. Selagi kita tidak menyadari adanya neraka dan surga, hidup kita hanya berdasarkan ro'i, pikiran. Plus hayal. Hayal. Apalagi sama nafsu, sudah rusak. Ya. Orang tua kita tidak kenal bahwa orang tua itu posisinya terhormat di hadapan kita. Nggak kenal. Karena kita tidak mendasarkannya kepada yang hak. Iza rujjat, iza apabila rujjat, harokat ya, atau hurikat al-ardu, apabila digoncangkan. Apa yang digoncangkan? Al-ardu, bumi. Rojan, dengan segoncang-goncang. Kayak diayak gitu loh. Mungkin lebih dari itu. Nanti bumi ini akan seperti itu. Laut tumpah. Ya. Gunung-gunung berterbangan. Debu-debu berhamburan. Hurikat harkatan syadidatan, digoncangkan tuh bumi. Hurikat dhamirnya kepada ard, dengan goncang yang syadidah. Nah, syadidah ini kalau goncangan ayakan itu nggak syadidah, rendah. Entah nggak terbayang lah
goncangannya kayak apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncang segoncang-goncang. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Isi bumi nyembur keluar. Wa qalal insanu malaha. Seluruh manusia berkata sama. Apa ini? Kenapa ini? Ya. Yauma idzin tuhadditsu pada hari itu akan diceritakan berita-beritanya. Siapa yang sholat, siapa yang tidak sholat. Tapi tidak semua orang percaya. Mudah-mudahan kita tidak hanya percaya tapi yakin. Amin. Wa bussatil jibalu. Wa bussatil jibal. Apa bussat? Ya sama artinya. Hurikatil jibalu bassa. Wa bussatil jibal. Digoncangkan dan diterbangkannya gunung-gunung itu. Bassa dengan segoncang-goncang. Putar-putar gunung. Mungkin kayak batu jatuh. Dung, 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 dung. Nah, seperti itu. Itu gunung. Hancur. Masya Allah. Futitat, ya, sepertinya futitat sama artinya. Fakanat habaan ghubaran, maka jadilah gunung-gunung tadi habaan. Maknanya habaan tuh ghubaran. Taftitan daqiqan. Fasarat ghubbaran mutatayiran fil jawi. Gunung itu jadi debu berterbangan. Insya Allah. Apalagi dusun kamu. Sudah nggak ada lagi tuh. Tapi jangan cuma masuk sini, coba masukkan sampai ke hati. Mumbassa, apa tuh mumbassa? Tafsirnya muntasyaran, bertebar kemana-mana. Muntasyaran. Qad zarat hurrih. Gunung-gunung itu jadinya ditiup angin. Subhanallah. Berarti jadi debu, hancur. Lah kamu jadi apa? Subhanallah. Wa idzas saniyah badlun minal ula, dan ternyata ada yang keduanya itu sebagai ganti daripada yang pertama. Nanti ada lagi ya di sana dijelaskan. Wa kuntum azwajan, dan kondisi kalian, keadaan kamu semua fil qiyamah pada hari kiamat itu azwajan, maknanya asnafan, bukan berpasang-pasangan, asnafan, berkelompok-kelompok. Masya Allah. Kelompoknya ada berapa? Salasatan. Ada 3 kelompok. Nah. Fa ashabul yamin, maka
pemilik kanan, ashab, punya rapot, pemilik catatan kanan, wahumul ladzina yu'tuna kutubuhum bi aimanihim mubtadaun khabaru ma ashabul maimanah. Fa ashabul maimanah yang jadi mubtada, bermula orang-orang yang memiliki kanan. Kanan ini apa? Mereka yang diberi catatan-catatan mereka waktu hidupnya bi aimanihim, diterima dengan tangan kanan. Nanti di padang mahsyar itu tadi ya sudah goncang, air laut tumpah, langit ambruk turun, gunung-gunung berterbangan, bulan, matahari, bintang-bintang lah berhambur. Kita nanti di situ tidak hancur seperti itu, tapi hidup. Ya. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, sudah hidup, hancur dunia ini, kita ada di padang mahsyar sana, nanti akan berjalan menuju padang mahsyar. Nah, berapa lama perjalanannya? 300 tahun. Panjangnya ya, lama. 300 tahun. Dan keadaan manusia saat itu bermacam-macam. Kalau di sini ada sebut 3. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu ada yang menuju padang mahsyar itu terbang seperti kalbarqil khatib. Saat nyampe Pasuruan. Setelah saya ini nyampe. Sereset, brebet, plus nyampe. Ada yang seperti angin yang menghembus, bus, sampai. Ada yang perjalanannya 1 tahun, tergantung kewalian kalian di hadapan Allah. Masya Allah. Ada juga yang kurbannya diterima, naik di atas kurbannya. Ada lagi yang berjalan kaki. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu dijelaskan. Ada lagi yang merangkak. Ada lagi yang merangkaknya mundur. Di atas perutnya karena kebanyakan makan haram. Jadi perampok. Nah, ya. Ini perampok ini kan ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Ya. Kalau begal-begal itu namanya tidak terhormat. Kalau koruptor, itu terhormat. Sama sebenarnya. Sama aja. Kiai yang menghalalkan fatwanya terhadap yang haram, sama. Yang mengharamkan fatwanya halal, sama. Contoh nih, dalam satu daerah, pemerintah menghendaki peredaran minuman haram, walaupun terbatas. Nah, di hotel-hotel katanya ya, di tempat-tempat hiburan. Lalu kiainya mutusin. Halal kiai, kata kiainya tadi. Dapat dia duit. Ya, ini sama nggak sama begal tadi itu? Lebih jelek lagi. Lebih jelek lagi. Dan itu banyak di beberapa daerah. Ketua MUI-nya bersama pengurus MUI-nya membolehkan. Ya itu hak mereka. Tapi kalau Abah Haji rasanya nggak sanggup. Itu adalah dosa jariah. Ya.
Kenapa nggak sanggup? Karena memang Rasulullah melarang, memberikan warning. Ya. Semua yang berhubungan dengan yang namanya khamr itu adalah mal'un, dilaknati oleh Allah. Pegawainya dilaknati, yang meresnya dilaknati, yang mengizinkannya dilaknati, yang makan harganya dilaknati kalau tahu. Kalau nggak tahu, tempat nyimpennya dilaknati. Saking kerasnya larangan. Jadi mestinya khamr itu bagaimana? Tetap saja mestinya dilar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'uhuma linnas wa itsmuhuma akbar. Manfaatnya ada untuk manusia, tapi dosanya jauh lebih besar. Karena dia dimasuk dalam kategori rijsun min amalish. Tapi kalau nggak tahu sih duitnya kamu terima nggak apa-apa. Kalau tahu bagaimana Pak Haji? Ya kalau tahu rasanya suka ambil. Ya. Cuma tunggu baik. Seusia kamu nih berapa tahun lagi? Mati tetap terjadi. Ya kan? Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Orang-orang yang berdosa akan menjerit, melulung-lulung, menyaksikan catatan-catatannya tadi. Karenanya sudah jangan kamu sentuh-sentuh yang namanya, jangan nian disentuh. Apalagi mempeloporinya. Seperti sekarang lagi ramai, sikok dibagi dua. Allah, dinyanyikan sikok dibagi dua. Aduh. Insyaallah. Khobaru ma ashabul yamin. Khobarnya adalah ma ashabul yamin. Fa ashabul yamin ahlul manzilatil aliyah ma a'zamu makanatuhum. Ma ashabul yamin. Ya. Sesuatu yang agung. Ya. Ashabul yamin. Pemilik ashabul maimanah. Pemilik catatan kanan. Sebutkan ma ashabul maimanah. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Kalau bahasa kitanya begini. Yang mendapat rapot kanan, alangkah indahnya pemegang rapot kanan. Ma ashabul yamin. Alangkah indahnya. Ya. Ma ajmala. Alangkah gantengnya. Ma ajmalat. Ada nggak cantiknya. Ma ashabul yamin. Betapa beruntungnya. Kira-kira sebegitu. Ta'zim. Sebagai membesarkan, mengagungkan li sya'nihim, untuk sya'an urusan mereka itu. Sya'nihim. Ya Allah, alangkah hebatnya dia, alangkah bahagianya. Ingin ma ashabul yamin. Seperti kamu menyebut, alangkah nikmatnya di kapal pesiar itu. Di kapal pesiar itu 10 hari biayanya 1 miliar katanya. Segala macam ada di sana. Yang paling banyak maksiatnya.
nggak ada semua. Sholat jamaah ndak kate sana. Nggak ada di sana. Nah, wirid auradul hadi nggak ada. Wirid auradul Muhammadiyah nggak ada di sana. Jadi kalau dikatakan segala ada, enggak. Segala macam maksiat ada di situ. 10 hari 1 miliar. Ya udah, bentukkan aja duit kamu tuh. Ya. Nah, kalau ada 1 miliar buat pondok, Pak. Ya. Nah, tapi bagi mereka beda. Makanya syukurlah kita. Wa ashabus shimal. Nah, ya. Yang kedua, ashabus shimal. Pemilik catatan tangan. Wa ashabul masy'amah ya. Wa ashabul masy'amah dan penyandang rapot tangan kiri. Ada juga tuh yang diterima. Shimal maksudnya kiri. Bi ayyu ta ya. Bahwasanya akan diberikan atau ayyu tia kullun minhum ayyu ta ya, yang bagus ya, bi ain akan diberikan kepada mereka, setiap mereka dari kalangan mereka itu, kita bahu catatannya bisimalihi, dengan tangan kirinya diterima tangan. Ma ashabul masy'amah, betapa, nah, ya. Kalau yang tadi alangkah, kalau yang ini betapa pemilik catatan kiri. Jadi kalau catatannya baik, rajin sholat kamu tuh, nah, tangan kanan dapat rapot ditulis oleh malaikat raqib atid. Tapi kalau kamu maling dogan, catatannya di mana? Ulah kiri. Itu pasti itu. Bongker gerobok kawan. Ada nggak yang suka gerobok? Ada. Mana uangnya? Ada titipan sekampung nggak disampaikannya, ada. Jangan dianggap selesai itu. Nah, ada lagi makanan kawan, diambil gulainya, ditinggalkan nasinya. Insyaallah. Jatahnya sudah sama-sama ada. Ya, nah, gulainya sudah sama-sama, saudara. Nah, gulai kawan diambilnya. Yang merasa sudah tobat, ya, minta halal. Kalau tidak, masya Allah. Tahqirun, menghinakan, li sya'nihim, untuk urusan mereka. Ya. Bidukhulihim an-nar, masuk mereka ke dalam neraka. Dan yang ketiga, was-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun ini siapa? Orang yang tanpa hisab, orang yang membalapi ilal khair, kepada kebaikan. Siapa itu rombongannya? Wahumul anbiya, ya, para nabi, para rasul, para ulama, para waliullah. Itu para penghafal Quran, para pembela agama Allah, dengan mahkotanya bergagah, ditambah kurbannya yang besar-besar, dikasih kendaraan oleh Allah SWT. Itu tanpa hisab, seret masuk. Kita bukan nabi,
Kita bukan Rasul, tapi bisa kita jadi wali. Bisa kita jadi ulama, bisa kita menjadi orang takwa, bisa kita menjadi orang saleh. Gitu. Insyaallah. Ulaikal muqarrabun as-sabiqun ya, was-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang itu yang mendahuluinya. Dua kali mengatakannya as-sabiqun. Betul-betul memang mendahului. At-ta'kid li ta'zimi sya'nihim wal khabar. Ulaika al-muqarrabun. Orang-orang itu yang dekat. Muqarrab, orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Fi jannatin na'im. Di dalam taman-taman yang banyak kenikmatan. Yaitu ya, insyaallah. Itulah kira-kira kajian kita, ya. Jadi kiamat bakal terjadi, tidak bisa ada yang menghalangi, pasti terjadi, dan itu terfungsinya untuk membenamkan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang menjadi hamba Allah. Nah, nanti sudah berterbangan hancur, orang semua hidup dibagi 3 kelompok. Ada yang dapat catatan tangan kanan, ada yang dapat catatan tangan kiri. Mintalah dihapuskan tangan kiri itu. Yang maling dogan, mintalah dihapuskan oleh Allah. Caranya gimana? Datang sama abaji, minta dihalali. Kalau belum datang ke abaji, nah, zaman tuh kamu, ya dah. Datang dengan yang punya gerobok dibongkar tadi. Tentu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ija'alna min ibadikas salihin ya Allah. Waj'alna min ibadikal muttaqin. Waj'alna min ibadikal faizin. Waj'alna min ibadikas salimina dunyawiyatan wa ukhrawiyah bil khair. Wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri biwalidina wa husni talaqqi min masyayikhina. Waj'alna minal hukama'il muzawwadin bil ilmi ma'al istiqamah bil Qur'an wa sunnatir rasul. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufiq wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak keburu tanya ya, karena udah waktu cukup.